Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom pada minggu ini, kesempatan yang luar biasa kita boleh bersama-sama berbagi semua karena kasih karunia Tuhan. Amin. Amin. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Allah Bapa Surga, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kasih kemurahan-Mu yang kami boleh berkumpul di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur ya Allah, Kau sudah memberikan kesembuhan yang nyata bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kekebalan tubuh yang prima. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pemulihan terjadi bagi seluruh jasmani yang kesehatan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga kami betul-betul fit sepenuhnya yang menjadi berkat bagi banyak pihak, yang memuliakan Elohim senantiasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur ya Allah untuk pancaran deras air-Mu yang hidup itu senantiasa menyegarkan kami, senantiasa haleluya memandikan kami sehingga kami senantiasa disegarkan, dibugarkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur ya Allah diperbarui senantiasa di dalam kasih anugerah kuasa urapan-Mu yang begitu dahsyat dan ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur juga ya Allah, berterima kasih untuk para malaikat Tuhan yang menjagakan kami sterilisasi tempat ini hingga sepenuhnya. Haleluya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sudah beracara yang begitu dahsyat. Haleluya, Kau disukakan, haleluya disenangkan dalam setiap pujian penyembahan ibadah kami pada sore malam hari ini. Terima kasih ya Elohim, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur ya Allah, dari awal pertengahan di akhir ada di dalam kendali kasih kuasa daripada Allah kami sembah Allah Bapa surgawi, Tuhan Yesus Kristus dan Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Amin. Mari kita bagi berdiri bersama-sama, Dia Tuhan yang ajaib bagi setiap kita, amin. Haleluya. Tak terbayang kuasanya bagi kita yang besar, haleluya. Tak terbayang kebesaran kita, tak terbayang kita pada Tuhan. Kau mengalah hidup. Terima kasih, dan di mana Tuhan dapat selalu.
biar terangnya Tuhan kita sudah datang, amin. Kita sudah bangkit karena Tuhan kita sudah menang, amin. Haleluya. Mari semua umat pilihan Allah dengan panggilannya, genapi firman-Nya dinyatakan. Mari kita semua umat pilihan Allah dengan panggilannya, genapi firman-Nya, sekarang waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang, mari kita semua, mari kita semua umat pilihan Allah dengan panggilannya, untuk menggenapi firman-Nya, sekarang waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang, bukan lagi nyatakan kemuliaan-Nya, bukan lagi nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap untuk tersenyum, sama lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, raja segala raja. Dialah raja. Pagi hari ini masih dalam suasana kemerdekaan, kita siapkan bersama-sama merdeka 3 kali, ya siap? 1, 2, 3, merdeka, 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 haleluya. Mari kita semua umat pilihan Allah dengan panggilannya, untuk menggenapi firman-Nya, sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang, mari kita semua, mari kita semua umat pilihan Allah dengan panggilannya, untuk menggenapi firman-Nya, sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang, bukan lagi nyatakan kemuliaan-Nya, bukan lagi nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut berseru, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, raja segala raja. Dialah bukan bangkit, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya, sampai setiap lutut berseru, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, raja segala raja. Dialah raja. Haleluya, berikan kemuliaan yang bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Kami bersyukur ya Allah Bapa surga. Kami bersyukur Tuhan Yesus dan Allah Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau sudah persatukan setiap kami. Kau berikan kesempatan kesehatian bagi kami. Semua karena kasih anugerah Yesus luar biasa ya Allah. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di mana 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan Yesus, maka Kau hadir ya Allah. Engkau kabulkan setiap kesepakatan permohonan, semua karena anugerah kasih. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari silakan ibu bapak ibu saudara.
kami, satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Biar kami satu, seperti Kau dan Bapa satu. Dunia lihat Kau dalam kami, satukan kami, satukan kami, satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Biar kami satu, seperti Kau dan Bapa satu. Dunia lihat Kau dalam kami. Jadikan kami sehati sebiji, biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan nama-Mu. Jadikan kami satu, satukan kami, satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Biar kami satu, seperti Kau dan Bapa satu. Dunia lihat Kau dalam kami, satukan kami, satukan kami, satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Biar kami satu, seperti Kau dan Bapa satu. Dunia lihat Kau dalam kami. Jadikan kami sehati sebiji, biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan nama-Mu. Jadikan kami satu, jadikan kami sehati sebiji, biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan nama-Mu. Jadikan kami satu dengan suatu suara. Jadikan kami sehati sebiji, dari kehendak-Mu jadi, dari kehendak-Mu jadi, untuk menyatakan nama-Mu. Jadikan kami satu, jadikan kami sehati sebiji, biar
Sebab kami terhubung hanya dengan Dia Allah. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Kita sama-sama belajar lagu ini. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Dengan suara-suara yang mulia kami sebab kami terhubung padamu ya Allah, bagi gereja-Mu yang kudus dan aman. Ya Allah, ya terima kasih Allah Bapa Surga. Terima kasih Tuhan Yesus dan Allah Roh Kudus. Kami ucapkan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap menerima kebenaran firman-Mu ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kau pupuk subur setiap hati batinnya kami, dan bertumbuh dengan setiap firman yang kami terima. Engkau yang menjalin memfilternya sepenuhnya ya Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus betul firman Allah yang murni dari Allah Bapa Surgawi, Tuhan Yesus dan Allah Roh Kudus yang kami terima dengan utuh sepenuhnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus bila kami betul semakin menyelam tenggelam dalam kebenaran firman-Mu ya Allah, dalam kasih anugerah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus betul menerima setiap hal yang perkara yang bersumber dari pohon kehidupan-Mu itu ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus juga kami betul-betul haleluya lebih daripada pemenang dalam setiap aspek kehidupan pekerjaan kami, destiny kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih ya Allah Bapa Surgawi. Terima kasih Tuhan Yesus dan Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Kita adalah gereja-gereja Tuhan yang kudus dan amin. 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 Haleluya. Tema kita hari ini adalah gereja yang kudus dan am. Apa sih gereja yang kudus dan am itu? Kita mulai di 1 Korintus 3:16 terlebih dahulu. 1 Korintus 3 ayat 16. Sudah ketemu semua? Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah
dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Amin. Haleluya. Sebab Dia Tuhan Allah kita yang menghendaki sejak semula untuk diciptakan suatu bait, tempat kediaman Allah yang hidup. Bukan dari tembok yang seperti ini, bukan dari pintu yang seperti itu, bukan. Tapi dalam roh hati setiap kita. Amin. Bahwa Dia dari semula Allah kita itu menghendaki berdirinya suatu gereja. Yang gereja mana itu apa sih? Setiap kita nih loh, orang demi orang yang bersatu itu loh. Bersatu, berkumpul, memuji muliakan nama Tuhan, menerima kebenaran firman Allah dan menjadi saksi-saksinya. Ada di sini suatu pernyataan sekaligus pewahyuan yang Allah nyatakan melalui Rasul Paulus bahwa kita adalah bait suci Allah. Oleh karena kelahiran baru, membuka hati menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, menerima pribadi Allah Roh Kudus, menerima karunia sebagai penolong, penghibur dan pembela setiap kita. Maka kita sekarang boleh menjadi wadah di mana Roh Allah bersemayam dan menyatukan setiap kita. Amin. Kita perhatikan salah satu poin yang mungkin pernah kita dengar, pengakuan iman rasuli, bahwa kita percaya pada gereja yang kudus dan am. Apa sih sebenarnya gereja yang kudus dan am ini? Kita buka di 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10. Kita buka 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10. Silakan yang mau membaca. 1 Petrus 2 ayat 9 10. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Amin. Haleluya. Bahwa inilah kehendak Allah sejak semula untuk bagi setiap kita, menjadikan setiap kita ini bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Jadi betapa Allah itu menghendaki sejak semula mendirikan suatu kerajaan yang Ia sendiri pimpin. Untuk apa? Berisi imam-imam kita ini bersatu demi satu ini menjadi imam-imamnya Allah yang bisa mempersembahkan apa? Dupa, pujian, penyembahan, korban persembahan ucapan syukur yang memuliakan namanya, menjadi terang dan garam bagi dunia ini. Amin. Yang dahulu bukan umat Allah tapi sekarang jadi umatnya, supaya memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kita keluar dari kegelapan pada terangnya yang ajaib. Kita seharusnya dahulu ditakdirkan untuk dibinasakan karena dosa yang sudah dimulai dari Adam dan Hawa, tapi sekarang kita boleh kasih karunia keselamatan itu karena oleh tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus yang sangat amat mahal dan tidak ternilai harganya itu. Amin. Amin. Yang dahulu tidak dikasih tapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Haleluya. Ayat di atas jelas menekankan Allah yang telah memilih kita menjadi suatu bangsa pilihan yang menjadi imam bagi kerajaan Allah. Sekali lagi di mana ada kehendak cita-cita Allah sejak semula. Yang lebih luar biasa lagi kata belas kasihan pada ayat di atas, khususnya dalam King James Version di dalam bahasa Inggris, yang itu digunakan kata mercy, yang juga berarti adalah kasih karunia. Mercy selalu terkait erat dengan yang namanya grace, yakni anugerah Allah itu sendiri. Karena ini menunjukkan bahwa semata-mata karena Allah yang berinisiatif, Allah yang bertindak untuk memberi keselamatan anugerah kepada kita secara cuma-cuma. Jadi setiap kita jangan pernah perhitungan terhadap Allah kita. Kita berikan, nyatakan kasih kita pada Allah secara cuma-cuma juga. Karena Allah sudah terlebih dahulu mengasihi kita secara cuma-cuma. Maka kita juga berbuat kasih, membagikan Injil itu juga dengan cuma-cuma. Amin. Kita mulai masuk pada 3 fungsi gereja yang harus dimaksimalkan untuk lebih perluas lagi kerajaan Allah di muka bumi sebagai gereja yang kudus dan am. Nah, pertama, marturia. Marturia itu berarti memberitakan perbuatan yang memanggil kita dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Amin. Bersaksi, menyatakan kesaksian kita bahwa Allah itu dahsyat, bahwa pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib itu real adanya, dahsyat adanya. Kita juga bisa memberi kesaksian berbagai mujizat yang terjadi bagi kita pribadi, pas pribadi, dalam pekerjaan kita, keluarga kita, bahkan mungkin dalam perusahaan kita, secara korporat, bahkan dalam gereja ini, dimanapun kapanpun itu.
Kita buka di Yesaya 43:12 untuk mempertegas fungsi gereja Tuhan sebagai marturian, saksi Kristus, saksinya Allah. Yesaya 43 ayat 12 saya bacakan. Akulah yang memberitahukan, menyelamatkan dan mengabarkan, dan bukannya hal asing yang ada di antaramu. Kamulah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan. Dan akulah Allah. Dia Allah yang memberitahukan, Dia Allah yang menyelamatkan dan mengabarkan, dan bukannya Allah asing. Jadi Tuhan juga ingin di sini menunjukkan bahwa Dia Allah yang dari semua pun juga ingin menyaksikan betapa kuasanya itu dahsyat. Dia Allah yang sanggup menyelamatkan. Dia ingin menyatakan bahwa Dia Allah yang disanggup mengabarkan segala perkara. Dan ini pernyataannya jelas di Yesaya ini. Kamulah saksi-saksiku. Amin. Dialah, kita lah ini saksi-saksinya Tuhan. Suatu penegasan jelas bahwa kita adalah saksi-saksi Kristus. Dan sebabnya penting bagi setiap kita. Setelah kita diselamatkan ini, kita wajib untuk berbuat baik, bukan untuk menunjukkan kita ini baik, bukan, tapi sebagai ucapan syukur kita kepada Allah, dan supaya Allah dipermuliakan. Oh, bahwa ini umat Tuhan kok luar biasa ya, dia mengalami terobosan, dia baik, pokoknya segala sesuatu yang positif yang begitu membuat orang itu, wah Tuhan Yesus dahsyat ya, aku mau percaya sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah mengubahkan si A, si B, si C kok. Amin. Haleluya. Selanjutnya yang kedua, diakonia. Ada yang tahu diakonia? Diakonia kata yang berasal dari bahasa Yunani yaitu diakoneo, yang artinya melayani. Melayani yang seperti apa sih? Matius 24 ayat 45 sampai 46. Kita buka bersama-sama. Matius 24 ayat 45 sampai 46. Saya bacakan saja. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Dari siapakah hamba yang setia dan bijaksana? Tuhan hari-hari mencari umat-umat pilihannya yang mau tetap setia dan betul-betul bijaksana mengandalkan Dia. Maka percayalah, karena waktu yang namanya rapture, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya tidak akan lama lagi. Maka percayalah, ketika kita tetap setia sampai akhir, maka sukacita Tuhan itu meluap-luap setiap kita. Amin. Apapun yang kita hadapi, niscaya pembelaan Tuhan itu nyata. Tetap melayani sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Maka upah yang abadi yang kekal di surga sana, yang tidak bisa dirusakkan oleh apapun, kita bisa nikmati. Amin. Haleluya. Kita renungkan juga di Markus 10 ayat 43 sampai 45. Markus 10 ayat 43 sampai 45. Inilah cara kita melayani yang dikehendaki oleh Tuhan. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba semuanya. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kita ingat kembali kasih Tuhan yang kalau dalam bahasa Yunani itu dikatakan sebagai agape, kasih yang tulus, kasih yang murni, kasih yang tidak pernah menuntut balas apapun. Itulah sebabnya Tuhan menginginkan kita di ayat ini. Ketika kita ini melayani Tuhan, melayani sesama, hendaklah kita itu menjadi seperti pelayan. Jadi jangan menuntut hak apapun, karena percayalah Tuhan yang memberikan hak yang luar biasa bagi kita secara otomatis. Amin. Jangan terus kita ngomong, wah aku ini nggak mau jadi bawahan, aku ini nggak mau pokoknya dikasih. Jangan. Tapi tetaplah kita melayani dengan tulus, karena Tuhan pun juga menyatakan kasih bagi kita itu nggak pernah menuntut. Nggak pernah Tuhan itu, oh kamu harus bayar segini, kamu harus wah sampai jam mungkin gimana, enggak pernah Tuhan itu begitu. Jangan pernah pribadi kitanya, pribadi yang ditonjolkan, jangan pernah, tapi biarlah Dia pribadi Tuhan Allah kita yang ditonjolkan. Amin.
Melayani Tuhan itu perlu dedikasi, totalitas, kerelaan dan kerendahan hati. Kita buka Roma 11 ayat 36. Roma 11 ayat 36. Biarlah ini menjadi tujuan akhir setiap kita. Pengingat bagi setiap kita bahwa kita ada dan diciptakan itu karena apa alasannya. Inilah alasannya. Kita baca bersama-sama Roma 11 ayat 36. Sudah ketemu semua? 1, 2, 3. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tidak ada yang bisa kita megahkan selain kita bermegah punya Tuhan Allah yang kuat. Karena kita punya Tuhan Allah yang dahsyat dan perkasa. Kita ini adanya apa sih? Segala sesuatu itu cuma dari Tuhan, dari Allah kita, dari oleh dan untuk Dia. Segala apapun yang kita punya, kita nikmati, kita alami, sesungguhnya itu hanya bahasanya kotor titipan. Dunia ini itu cuma sementara. Sekali itu bersama Tuhan itu. Jadinya mari kita tetap ingat bahwa segala sesuatu hanya dari oleh dan untuk Tuhan Allah kita, dan hanya bagi Allah kita kemuliaan sampai selamanya. Jangan pernah kita merasa berjasa terhadap apapun. Nah, sungguh berjasa melakukan semua karena kuasa Tuhan, semua karunia Allah kita. Karena kita itu sebenarnya tidak bisa. Kita bisa itu dilayakkan, dimampukan oleh Tuhan. Haleluya, amin. Tetap ingat dasar kita melayani seperti ayat di atas. Dan selanjutnya jadi dasar kita juga dalam melayani Tuhan, dalam mau melayani sesama. Hosea 6 ayat 6 saya bacakan saja. Hosea 6 ayat 6, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Tuhan tegas mengatakan di ayat ini terkhususnya dalam kitab Hosea ini Tuhan berbicara mengenai bangsa Israel, bahwa juga Tuhan berbicara untuk setiap kita di akhir-akhir zaman ini, bahwa Dia Tuhan Allah menyukai kasih setia. Jadi ketika kita menghadapi si A, si B, si C, utamakanlah kasih, utamakanlah belas kasihan. Jangan karena kita pengen dapat balasan dari si A, si B, atau kita mempunyai motivasi tertentu. Jangan pernah. Karena Dia Tuhan Allah yang menyukai kasih setia, bukan korban sembelihan. Karena pada zaman itu bangsa Israel sangat tekun sekali yang mempersembahkan korban. Rajin sekali memberi ini, memberi itu. Tetapi yang namanya belas kasihan, kasih itu diabaikan. Yang harusnya mengasihi tapi justru menindas. Ada berapa banyak ayat yang menuliskan bahwa bangsa Israel justru memperbudak temannya sendiri, bangsanya sendiri, ya, di mana seharusnya Tuhan menekankan di dalam hukum Taurat pada saat itu bahwa mereka harus melepaskan teman saudaranya sebangsa sendiri untuk menikmati kemerdekaan. Di Matius 9:13 juga lebih dipertegas lagi. Jadi pergilah ke pelajarilah arti firman ini, yang dikehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Tidak ada satupun yang baik di hadapan Allah. Kalaupun kita dipandang itu semua hanya karena kita dibenarkan oleh Allah. Karena semua kita diselamatkan oleh Allah, sehingga kita dibenarkan, dilayakkan, disucikan dan dikuduskan. Amin. Belas kasihan kasih adalah pilar kerajaan surga. Amin. Melayani itu tidak harus dalam gereja saja. Khotbah, pujian, penyembahan, jadi pendoa, jadi pelayanan itu enggak. Pelayanan itu bisa dalam pekerjaan kita, rumah tangga kita, supaya kita tuh bisa totalitas all out. Kalau perusahaan pekerjaan kita berhasil maju kan ya kita yang nikmati toh. Puji Tuhan kalau dapat bonus gaji yang lebih tinggi. Puji Tuhan kalau tempat kita di mana keluarga kita berada jadi lebih maju, lebih berkat, lebih luar biasa lah pokoknya. Apapun itu yang mungkin kita angan-angankan, cita-citakan. Jadi hal itu menjadi kesaksian memuliakan Tuhan kita. Amin. Amin. Haleluya. Yang ketiga selanjutnya adalah koinonia. Koinonia ini berasal dari bahasa Yunani yang artinya koinos, yang artinya lazim atau umum. Ini juga bermakna apa? Fungsi kerjanya untuk mengandung arti apa? Berteman, bersekutu, membuat persekutuan, persahabatan, bersamaan. Jadi Tuhan menghendaki pada setiap kita itu untuk betul-betul bersekutu, bersahati, membangun satu dengan yang lainnya. Jika ada satu orang mungkin sedang dalam masalah, mungkin sedang down hatinya, mentalnya, kita kuatkan, kita hibur dia, supaya apa? Kita bersama-sama maju bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Ibrani 10 ayat 24 sampai 25 kita buka. Saya bacakan saja. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih
dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Oleh sebab itu di hari-hari akhir ini, marilah kita tetap saling menasihati, saling menguatkan satu dengan yang lainnya, saling mendorong dalam kasih supaya kita semua semakin diteguhkan, semakin dikokohkan. Haleluya. Dan selanjutnya inilah janji Tuhan bagi setiap kita yang mungkin kita sering kali dengar ayat ini. Matius 18 ayat 19 sampai 20. Matius 18 ayat 19 sampai 20. Kita hari ini akan banyak mengulas firman-firman Tuhan karena ini supaya menjadi peneguhan bagi setiap kita menjadi gereja yang kudus dan aman. Sudah ketemu semua? Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Amin. Jika 2 orang daripada kita di dunia sepakat minta apapun juga, baru 2 orang aja loh. Bahkan kalau lebih, itu pasti permintaan mereka dikabulkan oleh Allah Bapa surgawi. Amin. Di mana 2 atau 3 orang berkumpul, bahkan lebih, maka Tuhan hadir ada bersama kita. Itulah janji yang Tuhan Yesus nyatakan. Karena kalau ketika kita bersepakat, bersehati, kita memperhadapkan suatu keinginan, rancangan kita kepada Tuhan, niscaya ada jalan keluar, ada solusi, ada kelepasan yang dinyatakan. Amin. Tapi perlu kita ingat, kalau kita tidak melibatkan Allah dalam segala perkara, perlu kita ingat kejadian kisah menara Babel, di mana orang itu cuma berkumpul saat itu, ingin membangun menara supaya kita cari nama dan bisa menghubungi, tapi tidak melibatkan Allah. Maka Allah turun mengacau balokan mereka. Oleh sebab itu tetaplah ingat, agar kita bersepakat, bersehati, perhadapkan segala sesuatunya ke hadapan Allah, baik di dalam pujian penyembahan maupun di dalam doa, niscaya pasti berhasil. Amin. Amin. Inilah pentingnya jalinan persekutuan, kesehatan dan kompakan di antara umat gereja Tuhan. Ketika kesepakatan ada, maka mujizat terjadi. Kita ingat kemarin beberapa waktu yang lalu kita ikut MPP bersama-sama kan, kita mendukung bersama-sama Pak Hari di MPP Payung Asri. Ketika kita bersepakat bersehati, kita ikut lomba bersukacita, apa yang terjadi? Kita dapat juara 1 kan? Yes. Itulah kesepakatan, itulah luar biasanya kesepakatan. Itulah luar biasanya kesehatian, kekompakan. Kita hadapkan kepada Tuhan bersama-sama, kita menyokong Pak Hari itu, yuk maju bareng bersama-sama dalam Tuhan. Mujizat terjadi, amin. Itu baru langkah awal, percayalah. Itu baru setitik tapak awan kecil. Masih banyak hal-hal luar biasa di depan nanti kita, amin. Terus maju di dalam Tuhan, karena hal-hal besar di depan kita. Demikian 3 fungsi gereja tadi yang kudus dan am. Tetapi tak camkan baik-baik untuk marturialisasi, diakoni yang melayani, koinonia bersekutu bersama-sama membangun dalam kasih. Dan perlu kita camkan bahwa di mana kata kudus ini berarti Allah telah memilih kita menjadi miliknya, yang dikhususkan dari dunia ini, dibedakan dari dunia ini untuk dipakai oleh Allah. Dan kata am sendiri adalah arti maknanya umum atau universal. Karena Allah menghendaki bahwa tidak ada perbedaan di dalam tubuh Kristus. Mau dari suku apa, ras apa, latar belakang apapun, Dia Allah yang mengasihi kita. Karena Dia Allah yang telah menciptakan kita dengan segala daya kreativitas hikmatnya begitu luar biasa. Gereja yang bersifat universal itu dikehendaki oleh Allah, yang maknanya adalah setiap orang percaya pada Tuhan Yesus Kristus di seluruh dunia sepanjang masa segala abad, tanpa memandang denominasi, tanpa memandang apapun, karena sebenarnya Tuhan lihat adalah hati. Allah menghendaki gereja inklusif, saling membangun, saling gotong royong. Bukan sinode gereja X lebih hebat dari gereja Z, bukan. Tapi mari kita saling membangun satu dan yang lainnya. Nah, sudah hakikatnya ujungnya siapa sih? Tuhan Yesus kan. Allah yang kita sembah, Allah Tritunggal yang begitu dahsyat dan ajaib itu ada ujung daripada setiap kita. Maka jangan sampai kita justru gontok-gontokan hanya karena perbedaan sinode, hanya karena perbedaan keyakinan ini, keyakinan itu doktrin ini, doktrin itu. Tapi malah kita saling impor supaya apa? Kita ini sudah hidup di akhir zaman. Pentingnya sekali kesehatan untuk menyambut kebangunan rohani itu terjadi.
dan kita rindukan kebangunan rohani terjadi. Kita yakin bahwa itu bahkan sudah terjadi bagi kita, bagi kota ini, bagi Indonesia. Amin. Kita bisa nikmati kemerdekaan juga sampai ke kerohanian. Amin. Haleluya. Kisah Para Rasul 2 ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Kita langsung lompat ke ayat 44 sampai 47. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu bagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Inilah kondisi gereja mula-mula yang hari-hari akhir ini Tuhan menghendaki itu kembali pada setiap kita, maupun dimanapun gereja Tuhan itu berada. Bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul yang bertugas. Terlebih pada waktu itu ada 12 rasul yang bertugas setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Dan di dalam persekutuan mereka selalu berkumpul memecahkan roti dan berdoa. Jadi saling berbagi, bahkan secara fisik pun mereka menyempatkan diri untuk menyediakan makanan supaya apa, jasmaninya itu juga kenyang, rohani dapat, jasmani juga dapat. Semua orang telah percaya menjadi tetap bersatu, dan ini yang luar biasanya pada gereja mula-mula ini. Segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Selalu dari mereka yang menjual harta miliknya. Jadi apa? Dibagi-bagikan, itu saling berbagi. Bagi-bagi ini pada setiap semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Karena kita tahu bahwa kondisi ekonomi setiap orang kan tentu berbeda-beda. Ada yang masih dalam proses untuk mapan, ada dalam proses untuk istilahnya bebas gitu loh, financial freedom istilahnya sekarang. Jadi perlu kita ingat kembali pada tujuan gereja ini berada, bahwa saling ngasih satu dengan lainnya, saling berbagi satu dengan yang lainnya, bahwa segala yang ada ini kepunyaan kita bersama. Mereka bertekun sehati, berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir, dan jadi bahkan bergilir ibadah nggak ada di zaman gereja mula-mula itu stay di satu tempat, enggak, masih rumah ke rumah, tapi tetap apa, bersehati, saling berbagi makanan, berbagi sharing firman. Nah, mereka sama-sama gembira dengan tulus hati sambil memuji Allah. Zaman itu pujiannya apa sih? Cuma pakai kecapi, pakai apa ya? Mungkin semacam ketikung yang kuno gitu loh. Jadi nggak ada keyboard, nggak ada drum, nggak ada gitar, nggak ada. Tapi mereka tak bisa memuji Allah dengan hati yang gembira, dengan tulus hati. Dan mereka disukai semua orang. Nah, ini yang paling penting. Ini menjadi salah satu bukti kita ini diubahkan oleh Tuhan, bahwa disukai semua orang. Jadi ketika kehadiran kita bersekutu dimanapun, orang disukakan. Oh, gereja ini luar biasa. Oh, PCC luar biasa ya. Oh, PCC ini baik ya. Karena apa? Bukan kitanya, tapi karena Tuhan. Amin. Dan bahkan karena ini apa? Tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Dengan apa yang ada, yang bisa kita saksikan, kita berbuat, orang itu tersentuh. Jadi mereka apa mau bergabung, percaya sama Tuhan. Oh, orang Kristen itu luar biasa ya. Oh, berada di dalam Tuhan Yesus itu ada pengharapan toh, ada kesembuhan toh, ada berkat toh. Nah itu loh yang menjadi penghiburan bagi kita. Amin. Sebagai penutup, kita ingat kembali amanat agung Tuhan Yesus untuk sebagai kita menjadi gereja yang kudus dan amin. Matius 28 ayat 18 sampai 20. Matius 28 ayat 18 sampai 20. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadaku. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Tuhan Yesus di sini mengawalinya dengan apa? Segala kuasa di surga dan di bumi sudah diberikan kepadanya. Dan di dalam kita ada Tuhan Yesus, amin. Maka segala kuasa di surga dan di bumi pun ada pada kita. Bukan karena kita, tapi karena ada Tuhan Yesus di dalam kita. Karena itu apa? Pergilah, jadikanlah semua bangsa murid Tuhan.
Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Nah, itu ketika kita mungkin dihadapkan pada satu hal, satu situasi kondisi mungkin yang secara personal kita menemui si A atau si B yang dalam masalah apa, ambil kesempatan untuk ajak mereka lahir baru, bimbing dalam doa. Karena itu kesempatan besar kita menangkan banyak jiwa. Amin. Dan inilah akhir zaman, percaya bahwa Elohim Allah Tuhan kita menyertai kita senantiasa sampai akhir zaman. Amin. Roma 12 ayat 9 sampai 10, inilah dasar juga bagi setiap kita di gereja-gereja Tuhan. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling dahului dalam memberi hormat. Dan ketika kita bertemu mungkin hanya satu-satu atau bagaimana kita saling sapa, shalom, halo. Jadi dengan ketika melakukan kasih itu betul-betul kita tulis, oh si ini si itu dan sedang membutuhkan apa, itu kita kalau kita bisa ulurkan bantuan berikan. Tapi kalau kita juga bantuan maka mungkin ada pihak lain juga yang bisa menolong kita. Itulah fungsi tubuh Kristus yang sesungguhnya. Amin. Dalam kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahulukan memberi hormat. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus berkati. Kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur kasih kemurahan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kami itu bersehati, haleluya, senantiasa menjadi tubuh Kristus yang luar biasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga kami betul menjadi gereja yang kudus dan sesuai dengan kehendak-Mu yang sempurna ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur Allah Roh Kudus yang terus untuk membimbing kami, dan kami betul-betul menjadi gereja yang dikehendaki Allah, gereja yang memuliakan Allah, gereja yang menyukakan hati Allah senantiasa, diberkati dimanapun, mengalir tuntas dalam setiap panggilan destiny kami, hingga rapture itu tiba Tuhan Yesus datang kedua kalinya menjemput kami bersama-sama. Terima kasih Allah, kami ucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Meteraikan setiap firman sudah diberitakan ini bertumbuh dengan pesat dalam setiap kami, dan kami betul-betul haleluya mengerti dengan jelas terhadap kasih anugerah firman-Mu yang begitu ajaib. Kami mengucapkan syukur untuk blessing bagi PCC ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur ya Allah. Kami bersyukur terobosan yang sudah terjadi bagi kami, bagi PCC ini, bagi Shalom Shalom Ministry ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, berdatangan tenaga bantuan sudah terjadi, orang-orang membantu kami, jiwa-jiwa bahkan sudah Kau kirimkan datang. Kami mengucap syukur ya Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bersama dengan Anda. Tuhan memberkati engkau dengan segala berkat rohani dan jasmani, dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera, kesehatan, kesejahteraan, kemakmuran, pemulihan, dan sukacita. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus
menyertai kamu sekalian. Terima berkat yang dan hidup menghasilkan buah dan buahmu tetap. Dan kita semua yang telah menerima seluruh berkat dari Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus, kita sepakat berkata, Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.